Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuryon Aji dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 11, yaitu manusia dalam keberagaman sosial budaya dan peradaban. Manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikan secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Hakikat budaya dan peradaban. Hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Ada beberapa pengertian manusia menurut para ahli, di antaranya. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Nicholas dan Sudiarya, manusia itu bineka tapi tunggal. Bineka karena terdiri dari jasmani dan rohani, akan tetapi satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Menurut Umar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia juga disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk hidup individu, karena manusia sebagai makhluk individu, apabila unsur-unsur tersebut tidak terbagi atau dapat dikatakan tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh. Manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia dikatakan makhluk sosial apabila kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Menurut Matt, pengembangan diri manusia berlangsung beberapa tahap, yaitu dari play stage atau bermain, kemudian ada game stage atau bertanding, significant other atau bersama orang terdekat, dan terakhir ada general order bersama masyarakat secara umum. Sedangkan agen-agen dari tahap-tahap tersebut meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Lawannya adalah biadab, kasar, kurang ajar, dan tak tahu pergaulan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal semata-mata dengan mengabaikan nurani atau peradaban sebagai suatu perwujudan yang didasarkan pada akal semata-mata dengan mengabaikan nurani akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan budi pekerti. Manusia yang tidak beradab atau biadab. Berikut penjelasan mengenai ukuran akhlak, kesopanan, dan budi pekerti oleh Prof. Dr. Kunchoro-Ningrat. Peradaban ialah bagian-bagian budaya yang halus dan indah seperti kesenian. Oswald Spengler, kebudayaan ialah wujud dari seluruh kehidupan, adat, industrial, filsafat, dan sebagainya. Peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi, sudah mati. Peradaban didefinisikan sebagai seluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakan diri yang lain. Peradaban setidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan perbedaan dari masyarakat lainnya. Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang mencirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda satu sama lain. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban tinggi. Jadi, evolusi peradaban bisa mencapai pada taraf tertinggi yaitu peradaban.
Sekian presentasi dari saya mengenai manusia dalam keberagaman sosial budaya dan peradaban yang terdapat pada unit 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.